hari Minggu. Wah, tidak terasa kakak-kakak, kita sudah di minggu keempat di bulan Januari. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat dong Kak Desi. Iya, kayaknya sih Kak, ada yang udah mulai sekolah juga nih, kakak-kakak yang SD mungkin ya. Sekolahnya semangat kan? Pastinya. Sambil kita berdoa supaya kita bisa ketemu di sekolah minggu di gereja. Amin. Dan sekarang Kak, kita mau ngapain? Kita mau mulai sekolah minggu online kita. Yuk kita mau bernyanyi dulu nih dengan penuh sukacita pastinya. Kita mau bernyanyi lagu dengan judul lagu Saya Bergirang, Happy ya Yaya. dan Saya Laskar Kristus. Yuk semuanya berdiri. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya bukan pasukan berjalan. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberkati kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah online kami. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Jadikan kami anak yang baik, anak yang mau bernyanyi dengan baik, mau mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya ampuni dosa pelanggaran kami agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita nyanyikan ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah indahnya, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh
bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Matius pasal 13, dimulai dari ayat 32 sampai dengan ayat 33. Demikian firman Tuhan, marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukap sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita semua masih dalam serba keterbatasan. Kita masih berada di rumah dalam melakukan segala aktivitasnya, baik aktivitas belajar, baik bermain, dan baik juga aktivitas kita mengikuti ibadah di dalam gereja kita. Untuk itu, kami berharap adik-adik semua tetap sabar dalam menghadapi pandemik ini. Firman ini mengingatkan dan menguatkan kita, yaitu tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi yang menjelaskan tentang kerajaan surga. Adik-adik, di dalam Alkitab, Yesus banyak melakukan pelayanannya melalui perumpamaan-perumpamaan. Dengan tujuan agar orang yang mendengarkan tentang kerajaan surga, tentang rencana Allah di tengah-tengah dunia ini dapat lebih jelas dan mudah ditangkap. Karena apa adik-adik? Karena kerajaan surga, kerajaan Allah itu belum dapat kita lihat secara mata badani kita. Tetapi dengan penjelasan melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, maka kita akan memudahkan untuk mengerti tentang kerajaan surga itu. Kira-kira bagaimana kerajaan surga itu? Untuk itu, dalam Matius pasal 13, ada beberapa perumpamaan yang disampaikan tentang kerajaan surga. Kalau kita melihat adik-adik, yaitu pada ayat pertama dari Matius pasal 13 ini, di sana sudah menceritakan tentang seorang penabur. Seorang penabur ketika dia sudah membawa benih untuk ditabur, ternyata benih itu ada yang jatuh ke pinggir jalan, ada yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh ke semak duri, bahkan ada yang jatuh ke tanah yang
baik. Lalu benih yang jatuh ke dalam tanah yang baik, maka menghasilkan 100 kali lipat dari jumlah benih yang ditabur tersebut. Ada yang menghasilkan 60 kali lipat dan ada sampai 30 kali lipat. Dan dapat kita baca dari pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan juga tentang perumpamaan ilalang di antara gandum. Ya, kalau kita baca mulai ayat 24 sampai dengan ayat 30, bahwa seseorang menabur benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang telah tertidur atau pada waktu malam, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ilalang itu. Jadi ilalang itu menghimpit benih yang baik yang ditabur itu. Dan ada juga dari ayat 46 sampai dengan ayat 44 sampai dengan ayat 46, yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dan ada juga perumpamaan tentang pukat, yaitu yang menangkap ikan semuanya ditangkap, ikan-ikan yang baik, yang besar dan yang kecil, yang baik dimakan atau yang tidak baik dimakan, semua dikumpulkan, tetapi nanti akan diadakan pemisahan ya daripada ikan-ikan yang layak dimakan atau yang tidak layak dimakan. Tetapi pada saat ini adik-adik sekolah minggu, kita akan menerima firman Tuhan tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Biji sesawi. Kalau kita melihat bahwa biji sesawi yang disampaikan di sini bukan seperti biji sesawi yang ada di negara kita, bangsa Indonesia ya, tetapi yang ada di luar sana yang dapat tumbuh sampai 3 meter atau bahkan lebih. Dia berbentuk menjadi pohon yang kuat dan di sana dapat berlindung burung-burung di udara sehingga dia dapat membuat rumahnya di sana. Dan tentang ragi tadi, bahwa ragi itu dapat dicampur kepada tepung terigu untuk membuat suatu adonan kue yang sangat enak. Adonan kue yang sangat disukai oleh banyak orang. Ada fungsi ragi yang dapat membuat tepung terigu itu menarik untuk dinikmati atau untuk dimakan. Itulah adik-adik yang kami kasihi tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Semuanya intinya yaitu untuk menerangkan tentang kerajaan surga. Lalu adik-adik, apa hubungannya biji sesawi tadi dengan kerajaan surga? Firman ini mengingatkan bahwa surga itu adalah tempat bagi semua orang yang sudah disediakan oleh Allah Bapa di surga. Yang sudah disediakan bagi siapa? Apakah bagi semua orang? Ya, betul. Bagi semua orang. Tetapi disediakan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Semua terpanggil. Bukan hanya adik-adik, bukan hanya amang pendeta terpanggil, bukan hanya orang tua, saudara-saudara kita yang terpanggil, tetapi kita semua dari suku yang lain, dari bangsa yang lain juga terpanggil untuk menikmati dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi
walaupun semua dipanggil, yang boleh masuk adalah orang yang percaya dan yang beriman kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan menyatakan bahwa tak satu pun orang yang sampai ke dalam kerajaan surga, sampai kepada Allah Bapa, kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi adik-adik yang terkasih, bahwa surga itu tempat yang disediakan oleh Allah, tempat Allah dan malaikat-malaikat. Tempat Yesus berada adalah yaitu tempat orang-orang yang hanya beriman kepada Yesus Kristus. Lalu tadi ada ragi di sana, yaitu menceritakan tentang surga. Jadi makanan di sana dapat dinikmati dengan enak, dengan baik, dengan sukacita, bersama-sama dengan Allah. Pada orang-orang yang telah sampai ke sana, maka hidangan yang disediakan oleh Allah dapat dinikmati oleh orang-orang percaya. Jadi untuk itu adik-adik yang kami kasihi, marilah kita semua harus percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Allah yang telah memanggil kita sejak kita dilahirkan oleh ayah dan ibu kita. Ketika ayah dan ibu melahirkan, lalu kita akan dibawa oleh orang tua kita untuk dibaptiskan di gereja. Jadi orang tua kita telah membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah tadi yang diumpamakan bahwa kerajaan sorga itu adalah tempat bagi orang-orang yang mau dan percaya. Jadi adik-adik yang kami kasihi, bahwa orang tua kita telah mendaftarkan kita menjadi warga kerajaan sorga. Untuk itu mari tetap setia, mari tetap bertekun, dan mari tetap mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang dapat membawa kita, yang dapat menyelamatkan kita untuk menerima kerajaan surga. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini kami ketahui bahwa semua adik-adik sudah mulai gerah dan bosan oleh karena situasi pandemik ini. Kita mungkin sudah bosan hanya belajar di rumah saja, hanya bermain di rumah saja, bahkan kita hanya beribadah di rumah saja. Kita tidak boleh bernatal, acara bertahun baru di gereja, tapi kita hanya di rumah saja. Tapi marilah, yakinlah bahwa dengan doa-doa kita, doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa pandemik ini nanti akan berakhir dari kehidupan kita. Mari tetap semangat, mari tetap bersuka cita, mari tetap beriman dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah sayang kepada kita semua adik-adik, dan Tuhan masih tetap bersedia melindungi kita. Untuk itu, nikmatilah dan terimalah kerajaan surga melalui firman yang telah kita dengar. Dan biarlah firman-Nya menguatkan kita untuk dapat tetap setia hidup mengikut Kristus, hidup mengikut sesuai dengan firman. Kiranya Tuhan Allah memberkati adik-adik semua, memberkati orang tua, memberkati keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah Kau perdengarkan ibadah kami pada saat ini, bahwa Tuhan telah
menumbuhkan iman di dalam kehidupan kami. Walaupun iman kami masih kecil saat ini, tapi kalau Tuhan dapat menolong kami untuk menumbuhkan iman itu supaya lebih besar, iman itu semakin kuat di dalam Tuhan, maka kami anak-anak sekolah minggu akan bertumbuh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bertumbuh di dalam jasmani kami dan bertumbuh juga di dalam iman melalui karakter kami yang lebih baik di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua, keluarga, dan lingkungan kami. Apa yang baik, biarlah Engkau menyediakan tempat surga yang akan kami terima nanti ketika kami Engkau panggil dari dunia ini. Biarlah Engkau pakai kami semuanya selagi kami masih muda, masih anak-anak. Biarlah kami menjadi anak-anak yang setia mengikut Engkau, setia percaya mengikut Engkau. Berkati anak-anak kami sekolah minggu dimanapun mereka berada, yang pada saat ini sedang mengikuti segala kegiatan mereka, termasuk peribadahan mereka di dalam rumah mereka masing-masing. Biarlah penyertaan-Mu dan kasih sayang selalu bersama-sama dengan kehidupan mereka dan bersama-sama dengan orang tua dan keluarga. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan dan berkatilah kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan seperti apa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, hati senang di medley dengan Allah itu baik. menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ke dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu di bulan Februari adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.